warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, para pecinta dakwah Islam dimanapun berada, kami para penyuluh agama Kecamatan Subrasih pada sore hari ini berempat, koordinator bidang wakaf, bidang narkoba, dan bidang produk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, rawahu asy-syaikhan an Aisyah radhiyallahu anhu. Di sini hadis yang selanjutnya, ahabbul a'mali, adapun lebih dicintai pekerjaan yang dicintai ilallahi, menurut Allah, adwamuha, yaitu tetapnya amal, maksudnya istiqomah, wa iqallah, walaupun sedikit. Jadi perkara pekerjaan yang dicintai Allah ialah pekerjaan yang selalu kita konsisten walaupun itu sedikit. Nah, ketika kita berbicara al-akmal, di sini pekerjaan bukan hanya fokus sholat, termasuk bersih-bersih ruangan, terus kamar mandi, termasuk ketika ada tamu langsung kita siap menyajikan teh hangat dan lain sebagainya. Itu termasuk pekerjaan yang baik. Itu harus istiqomah. Wa iqallah, walaupun sedikit. Selanjutnya, ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Lebih cintanya Solat yang dicintai oleh Allah ilallahi ta'ala sholatu Daud, solatnya Daud. Puasa Daud ini biasa Kang Haji. Kalau sholat Daud itu mohon penjelasannya Kang Haji. Nah, ini Enggak lagi. Lanjut dulu ya. Ini saya sebutkan. Wa habbus siyami ilallahi siyamu Daud. Sawah boleh. Beda saya, ini Daud bukan zaman Lut saya. Kok ingat sama Lut terus gitu kan ini. Wah begini. Ini ingat-ingat waktu di Mahat ini ya. Kang Haji ini Lut. Ini Daud ini. Lain kan sama. Iya. Sholat dan siam. Ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Nah, lanjut. Wa kana yanumu nisfal laili. Dan termasuk pekerjaan yang dicintai oleh Allah ialah kita tidur di nisful lail, di pertengahannya malam. Begitu maksudnya? Tidak, maksudnya Nabi Daud itu dah. Oh begitu. Lanjut. Wa yaqumu, dan bangun siapa man sulusahu, di pertiga malam. Wa yanumu, lalu tidur kembali siapa man sudusahu, di seperenamnya malam. Bukan, setelah duha ini, setelah duha. Pagi, Setelah duha ini ya. Setelah duha. Wa yasumu yauman, wa yasumu, dan puasa siapa man yauman, satu hari. Wa yuftiru, dan berbuka siapa man yauman, di satu hari. Jadi sekarang puasa, iya. Ini sekedar pengantar, kita lanjut. Sebentar, itu dijelaskan bahwa perbuatan yang terbaik, itu ya. Iya, terbaik. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut superlative degrees. Jadi tambahan e dan r. Jadi semil kecil, semilers, terkecil atau paling kecil. Nah itu perbuatan yang khair, yang lebih baik. Asalnya khair itu al-ahyar atau ahyar. Yang terbaik adalah dawamuha. Jadi amal atau perbuatan, baik itu ibadah ataupun mahdo ghairu mahdo, itu yang istiqomah yang beliau sebutkan atau jelaskan tadi. Maksudnya perbuatan itu dilakukan terus menerus. Yang kedua kemudian pengarang kitab itu Muhtarul Hadis, karena kitab yang kita kaji adalah tentang hadis, yaitu perbuatan yang paling baik adalah perbuatan sholat yang dilakukan Nabi Daud. Disebut di kitab itu adalah sholatnya Daud. Seperti apa sholatnya Daud?
Di situ dikatakan wa kana yanamu nisfal lail. Pertengahan malam beliau tidur, sepertiga malam beliau bangun untuk qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda atau singgasana mulia itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang menghidupkan malam-malamnya itu untuk kembali kepada Allah. Kemudian seperenamnya itu tidur, katanya Mas Saiful, wah itu habis subuh. Nah, ini teman-teman ini kalau sudah habis subuh biasanya itu habis beraktivitas, aktivitas apa saja itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa Daud. Puasa Daud itu pembaca tadi menjelaskan puasa sehari, berbuka sehari atau muftir sehari, kemudian lanjut puasa lagi, tidak puasa lagi. Berbeda dengan puasa Dalailul Khairat, itu ada kitabnya, puasa sampai 3 tahun itu untuk jadi dukun. Ya misalnya bukan hanya dukun, kita punya teman ini sakti ya, saya katakan sakti walaupun sakti itu berbeda-beda. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan otaknya, dia mampu berpikir, merenung, kemudian dia berinteraksi dengan talar otak untuk menginterpretasikan satu keadaan, baik ayat-ayat Quran yang disebut Quraniyah ataupun ayat-ayat alam ini yang disebut Kauniyah. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Beliau ini berpikir bagaimana mengasah keris. Ini sulit, tidak semua orang bisa. Mas Yusuf Zamzami ini. Kemudian cincin. Kenapa? Orang di luar kita, Nahdlatul Ulama mungkin sulit untuk mempercayai itu. Kenapa? Karena dianggap mana memiliki kelebihan-kelebihan yang itu dianggap syirik. Bagi kita tidak, karena kekuatan itu hakikatnya adalah milik Allah yang melekat kepada benda-benda yang memiliki gaib ataupun non gaib, yang melekat padanya karena sirrun atau rahasia-rahasia dari bacaan-bacaan seperti ayat kursi, salawat Nabi atau hisib-hisib yang diajarkan oleh as-salafus saleh, orang-orang pendahulu kita, ulama-ulama yang baik, yang dekat dengan Allah, tetapi mereka itu amaliyahnya itu sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sebenarnya banyak dalam kajian-kajian online, baik itu yang dilakukan oleh ulama-ulama kita ataupun di luar kita, yang ada kontemplasi atau penyesuaian di dalam keduanya, baik itu dari dalam imam-imam kita ataupun katakan Ibnu Taimiyah, yang imam-imam mereka. Sebenarnya ada korelasi yang bisa kita tarik satu benang kesimpulan yang mengarah bagaimana hal-hal yang aneh-aneh kadang-kadang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Torek di sini seperti yang kita lakukan kajian Lailatul Ijtima di dalam berbagai ranah Nahdlatul Ulama ataupun paham-paham yang lain, tetapi itu masih mengarah kepada paham yang mengacu kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Ijma, kepada Qiyas. InsyaAllah dalam tataran dan ranah yang benar itu masih menyimpulkan satu kesimpulan. Jadikan segala sesuatu itu menjadi mediasi atau mediator atau sarana kita yang bisa menyampaikan diri kita kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita lakukan di dalam kajian sore hari ini, karena kita ketahui Mas Saiful habis mengajar, karena teman-teman juga sibuk di pendidikan. Bukan berarti tidak nyuluh, tetapi menyibukkan diri juga di ranah pendidikan. Karena iya benar, penyuluh itu memiliki satu prinsip, alimu auladakum biqadri uqulihim. Didiklah anak kalian itu dengan kemampuan talar otaknya. Juga khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Paling baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran tersebut. Kenapa terjun ke pendidikan madrasah diniyah, kepada TPQ, kepada pondok pesantren? Karena kami para penyuluh agama di Kecamatan Sumberasi, atas fasilitasi dari pimpinan kami yang ada di tingkat kecamatan, yaitu Dr. Andes Haji Suhada SHIMHI selaku ketua atau pimpinan lembaga dakwah di Kabupaten Probolinggo, meminta kepada kita dalam kolaborasi kami untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, baik itu di dalam ranah keagamaan, di dalam ranah sosial dan kemasyarakatan. Penyuluh selain memberikan fungsi informasi atau yang dikenal informatif, edukasi atau edukatif, ada advokatif.
pendampingan di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem atau problematika civil problem atau kemasyarakatan, permasalahan kemasyarakatan itu bisa selesai dengan damai, karena hakikatnya warga kita, masyarakat kita adalah saudara kita, binaan kita adalah saudara kita. Hakikatnya penyuluh bukan orang yang lebih pintar dari masyarakat, justru kami berkolaborasi, mengakulturasikan diri atau berbaur dengan masyarakat. Kami juga mau mengaji dengan masyarakat, kami juga mau belajar banyak dengan masyarakat. Kita ketahui di KUA ada pengawas, kita juga berinteraksi dengan pengawas, karena pengawas memiliki basis massa yang cukup besar, yaitu para siswa, para santri di pendidikan RA, MI, MTS, dan MA serta Pondok Pesantren TPQ Madin. Itu ketika kita bangun kolaborasi, insya Allah tujuan KUA untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat tidak hanya dalam ranah pernikahan atau perkawinan untuk keluarga sakinah, tetapi KUA itu juga memiliki lingkup yang lebih luas sebagai pengayom masyarakat di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi